Buat hari ini Engkau luar biasa. Mohon Roh Kudus mengurapi kami, menyingkapkan pewahyuan bagi setiap kami Tuhan, supaya apa yang disampaikan hari ini menjadi berkat ya Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi gembala kami Tuhan, supaya semua apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu yang kudus dan Roh-Mu yang berkuasa mengintervensi setiap perkataan kami. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Halo, Puji Tuhan. Wow, ini hari yang terakhir, hari Sabtu di dalam tugas pekan. Senin depan kita masuk lagi hari Senin tanggal 25 Maret ya. Kita masuk lagi dalam rumah doa pagi, dan hari ini saya bersama dengan Pak Pri. Halo Pak Pri, gimana kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Haleluya. Kalau sibak ada yes. Haleluya. Dan saya percaya ini adalah saya mau simpulkan dulu ya, jangan sampai salah paham bahwa apa yang kita tampilkan Senin sampai Sabtu hari ini belumlah secara lengkap memang. Ikutilah seminar-seminar tentang akhir zaman. Saya percaya tentu seminar sesuai dengan Alkitab ya. Kita pengen semua orang tahu bahwa ini waktunya penting dan krusial Pak Pri. Karena tentang akhir zaman lebih dari berkat. Ya. Kita khotbah berkat bagus lah ya. Tapi khotbah akhir zaman kadang kita jarang dengar. Ayo kita sekarang ikuti akhir zaman. Kenapa? Karena kita tahu hari-hari terakhir. Nah, Senin kita bicara tentang keadaan Palestina dan Israel yang kita harus tahu sejarah ya. Itu baru sejarah. Yang kedua kita bicara tentang apa? Rapture ya. Hari ketiga Pak Pri kita kemarin bicara tentang Antikris. Kita percaya bahwa orang-orang kudusnya Tuhan itu tidak dibiarkannya masuk dalam aniaya gitu. Orang-orang yang terpilih itu terangkat dulu, baru aniaya datang hari Rabu. Nah, hari Kamis bicara tentang apa? Ya, terjadi perang, namanya perang antara Kristus dan iblis. Dan iblis dikalahkan. Dan hari Jumat kemarin bicara tentang apa? 1000 tahun damai di bumi. Nah, kita ini hari terakhir Pak bicarakan tentang iblis dilepaskan di masa setelah 1000 tahun damai. Ya. Nah, ini menarik ya. Ayat pasal 20 dari kitab Wahyu. Ya. Mari Pak Hafiz silakan ayat 7 sampai 10 ya. Dibacakan. Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai dengan 10. Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wah, itu bicara tentang kejadian ternyata setelah 1000 tahun Pak, ya. Iblis tetap iblis, dilepaskan, menyesatkan lagi. Ya. Berarti ada yang disesatkan. Siapa yang disesatkan? Orang-orang. Kemarin kan saya mau bicarakan ini Pak. Jadi waktu diangkat tuh naik kan semua orang tuh yang kedapatan tak bercela, ya kan ya. Tapi mereka juga punya kategori dua, yaitu satu yang dalam hidupnya memberikan hidup melayani. Ya. Ada yang hidup hanya melakukan firman dan ya sungguh-sungguh melakukan firman sih, tapi nggak mengambil bagian seperti kalau bilang penggembalaan lah, penginjilan lah, bermisi dan sebagainya. Ini memang upahnya ada macam kayak piala atau dapat mahkota begitu Pak. Ya. Nah, di zaman 1000 tahun itulah kita memerintah katanya ya. Menurut firman di dalam kitab itu, dalam kitab sebelumnya, memerintah selama 1000 tahun itu adalah orang-orang yang dari bumi ini sudah dapat perkara kecil, dipercaya perkara kecil. Ingat kan Tatamina? Ya. Yang satu jadi 5, dipercayakan 5 kota. Ya. Satu jadi 10 kota ya gitu. Ya. Bukan saya ngomong itu bahwa itu ada kiasan ya. Ya. Artinya kalau Tuhan mau kasih kita percaya, mimpinlah di sini sekarang. Ya apa sekarang menggembalakan tuh. Nanti di bagian kerajaan 1000 tahun, Pak mungkin jadi bupati kali. Haleluya. Betul nggak kira-kira begitu Pak ya? Ya kan? Kalau kira-kira begitu tuh nanti 1000 tahun. Ternyata setelah masa 1000 tahun iblis dilepaskan dari materai yang mengikat dia menyesatkan. Itu ada Gog dan Magog. Gog dan Magog kan sudah terjadi sebelum pada saat masa Israel diserbu ya oleh orang-orang dari utara itu. Nah, kita bicara itu. Nah,
Ini masalahnya apa? Ternyata masih ada yang tersesat. Di zaman 1000 tahun di mana mereka dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri, masih ada yang sesat. Ada tersesat ya. Bagian sekarang lebih parah lagi berarti. Yesus belum memerintah secara langsung kan? Tapi saya nggak bisa membayangkan bagaimana kerajaan 1000 tahun itu, Pak. Bagaimana damainya gitu ya. Itu dia sebelumnya. Kemarin kita udah bahas tuh. Singa, ular tedung, domba, gaul bareng. Iya. Nggak pernah ribut, nggak ada masalah, nggak ada iri hati, nggak ada benci gitu. Damai banget. Masa Sabat kalau dalam kalender manusia itu dimanakan semua 7 masa kan? Iya. 7 tahun lah, 7 tahun atau dikatakan 7 hari. Nah ini kan hari anak manusia sekarang kita 57 sekian ya, 84 ya. Dan nanti setelah ini kan tahun 6000 berapa? Berarti udah tahun milenium baru. Ya. Itulah 1000 tahun damai di bumi nih, hari ke-7, hari Sabat. Nah, hari Sabat inilah dimana hari perhentian. Nanti semua orang ada di bawah pemerintahan Kristus dan ibu kotanya di Yerusalem sekarang, di Palestina itu menurut petanya ya gitu. Nah, tapi kan masalahnya di zaman ini kita nggak akan melihat itulah. Kita nggak fokus itu sebenarnya. Fokus kita tentang rapture nih Pak. Iya. Kenaikan ke pengangkatan itu yang kemarin kita bahas hari Selasa ya. Tapi kan penting Pak Afri mesti tanya, apakah nanti di masa 1000 tahun itu kita memerintah itu sesuai dengan kadar ukuran apa gitu kan, penting kita tahu ya. Iya. Apakah kita dulu memerintah jadi gembala kul, gembala komsel gitu kan ya, nanti di sana mungkin jadi RT gitu. Kan gitu. Dipercayakan di sana gitu. Iya. Nah, apa coba mungkin cerita tadi membayangkan apa tuh? Ya, suasana atau bagaimana pada waktu 1000 tahun damai itu, bahkan kalau kita melihat seperti kerajaan Salomo aja, waktu itu ya, waktu kalau kita melihat bagaimana tembaga atau perak nggak berharga pada zaman Salomo, itu masih manusia, apalagi ini tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia memerintah sebagai Raja Damai 1000 tahun, wah saya nggak bisa bayangkan kalau kita ada di sana Pak. Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, ya begitu luar biasa. Tetapi yang luar biasa lagi, kenapa mesti dilepas lagi Pak iblis ini Pak? Nah ini menarik. Kenapa mesti dilepas lagi gitu? Masih ada lagi satu kelompok Pak, yang ketinggalan Pak. Yang ini nih, waktu di rapture itu orang yang berkenan kan? Berarti masih ada ketinggalan, itu kebangkitan yang pertama. Ya. Ada kebangkitan yang kedua Pak, nanti ayat 11-nya. Tapi kenapa mesti dilepaskan? Karena memang menurut cerita yang harus, menurut nubuatan yang harus dilewatin, dan itu udah pasti terjadi ya, bahwa iblis itu harusnya bukan di dalam jurang maut itu, tapi di lautan api yang menyala selama-lamanya di ayat 11. Iya. Ya kan? Ayat berapa tadi? Ayat 11, ayat 10 ayat ya. 10, 10 menyala-nyala. Tetapi masalahnya Pak ngambil di situ. Ayat 11 sampai 13 itu. Nah, ini menarik nih. Boleh lanjutkan dulu supaya kita ayat 11 ya. Sampai 13. Coba. Hukuman yang terakhir, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Oh, nah saya ingin mau ngomongin ini nih Pak, karena ternyata kita jangan senang dulu 1000 tahun damai di bumi, karena masih ada yang tersesat Pak. Ya. Karena terakhir dikatakan waktu iblis itu dicampakkan ke dalam lautan api, dikatakan langit lenyap, bumi lenyap, itu kiamat. Ya. Secara manusia itu kiamat. Tetapi dikatakan sekejap mata berdiri sebuah pengadilan tahta putih, Ya. Bema ini. Bema. Ya, dikatakan dia menghadapkan semua orang. Bahkan dikatakan ayat yang ke-13, orang laut menyerahkan orang mati mereka. Ya. Bahkan maut menyerahkan orang mati mereka. Artinya gini, ada Pak orang yang memang belum waktunya mati harus mati. Kan dibilang ada orang kan mati semua takdir ya. Ya. Padahal enggak juga. Ada yang orang harusnya nggak mati sebelum matinya. Waktunya udah mati dia. Karena apa? Karena ada hal-hal yang membuat dia harus mati lebih cepat sebelum waktunya. Walaupun memang semua seizin Tuhan. Ya. Tapi saya mau ajak kita merenung sedikit
bahwa ada keputusan bebas manusia untuk bunuh diri, untuk mengambil jalan pintas, misalnya berhubungan dengan roh gaib, kuasa gelap begitu. Ya. Akhirnya dia diambil sebagai tumbal. Nah, itu maut namanya. Jurang maut. Kerajaan maut. Maut mengambil mereka sebagai tumbal. Tumbalnya apa? Tumbal dari janji. Nah, ini kalau ngomong begini nih, ngomong agak sedikit agak masuk dunia roh nih, spiritual. Jadi ada orang misalnya bersumpah, ya udah yang penting saya kaya deh, biarin saya punya anak, tumbalin ya segala macam. Dan itu kan sebenarnya bukannya maunya anak itu. Tapi kalau nggak diputusin, nggak dilepasin, dia jadi tumbal dan masuk dalam maut itu. Nah, pertanyaan saya, orang tuanya termasuk nggak? Termasuk. Nah, ini yang saya merenung dulu, pikir ya semuanya takdir Tuhan ya. Ya nggak juga. Kalau orang itu terus berupaya untuk hidup sebebas-bebasnya, keluar dari koridornya Allah, akhirnya dia mati mati karena tanggung jawab sendiri. Nah, ini termasuk kebangkitan yang kedua, itu kebangkitan membangkitkan semua orang yang tak berkenan di hadapan Tuhan, tapi harus menghadapi pengadilan. Di sini dikatakan dibukalah semua kitab. Jadi kitab tuh ada dua versi, Pak. Ada yang menganggap itu adalah kitab kehidupan masing-masing, catatan hidup historis masing-masing. Tapi juga menganggap, ada juga yang menyebutkan bahwa ini adalah kitab yang mereka percayai dan di dalamnya mereka berjalan. Itu bicara keyakinan ya, agama ya. Banyak kitab. Termasuk di dalamnya dibuka lagi kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Semua nih orang. Semua yang bangkit tadi, yang naik ke surga tadi, yang diangkat Tuhan dulu, ditemuin lagi di situ, menerima upahnya. Nah, pertanyaan saya cuma satu nih, berarti kan kita berhadapan dengan Tuhan Maha Adil. Tuhan Yesus hakim yang adil dikatakan. Pasal 22 dikatakan Alfa dan Omega. Itu Pak, yang saya mau ajak kita merenung, inilah pengadilan terakhir di mana setiap orang dihakimi menurut perbuatannya. Jadi orang-orang Kristen pun yang ya mau ngomong Kristen tapi pelit, kehidupannya nggak sejalan dengan firman, yaitu perbuatannya yang akan. Berarti bisa dibilang di sini bahwa semua apa yang kita lakukan, pikirkan, perbuat dalam dunia ini, berarti semua tidak ada yang tersembunyi, Pak ya? Enggak dong. Semuanya dicatat dalam kitab ini ya. Waduh, luar biasa ini. Pokoknya kita nih mau lari ke lubang semut sekalipun, tuh Tuhan mencatat, malaikatnya lah paling tidak, mencatat semua catatan hidup kita. Makanya saya mengajak kita semua, Pak Apri, juga kita ya, ayo perbaiki perbuatan kita. Ada waktu bertobat lah. Sekarang masih ada waktu. Yuk bertobat. Kenapa? Karena saya melihat tidak ada kesempatan berubah kalau kita memang nggak niat dari sekarang, nggak berubah dari sekarang. Karena buktinya apa? Setelah 1000 tahun damai saja, masih ada yang disesatkan. Karena apa? Benih itu kayak macam benih apa? Dosa itu macam benih dari kecil tuh. Kelihatan Pak, tapi tahu-tahu tumbuh. Dari mana datangnya kita nggak tahu, tahu-tahu gede. Nah, di dalam pasal 21, pasal 22 itu panjang ya. Tolong Bapak Ibu Saudara di rumah juga ngikutin, baca lagi ya, ikuti gemar. Karena apa, saya nggak mungkin bisa menjelaskan secara detail. Karena itu tentang bagaimana dunia diselesaikan dan langit baru, bumi baru diciptakan. Ya, itulah yang paling terindah Pak. Langit baru, bumi baru yang dikatakan emas tidak ada harganya di sana. Semua permata yaspis dan sebagainya. Waduh, semua yang indah-indah. Nah, saya nggak bicara yang lain, saya mau bicara tentang bagaimana kita sekarang ada nanti di dalamnya, tinggal dalam kasih Allah secara spirit. Orang tanya saya, Pak, hidupannya kayak apa? Saudara nggak usah bayangin. Dia ada pertumbuhan, dia tetap ada pembinaan, dia tetap ada kehidupan, dan tidak akan ada namanya mati. Nah, itu menarik sekali ya. Saya pikir sekarang aja hidup susah, berjuang begitu keras. Apa bisa kita hidup dengan tanpa beban tanggung jawab? Kita bisa hidup. Di sana pun ada beban tanggung jawab. Tapi yang pasti sumber kekuatannya udah ada di depan mata. Tapi ada juga orang nanya gini, Pak, siapa sih yang ciptain neraka gitu loh, Pak? Ya pastinya kalau dalam catatan kan neraka itu diciptakan Tuhan kan? Surga, neraka diciptakan Tuhan. Tapi kan untuk apa diciptakan? Pertanyaannya dulu ya. Dulu saya pernah menggali ini ya, pernah diskusi lah. Apakah waktu Allah menciptakan manusia pertama itu atau bumi pertama ya, Allah menciptakan neraka? Pertanyaan itu kan ada tuh. Apakah itu diciptakannya untuk manusia jatuh dalam dosa? Enggak ada. Sejarah pertama mencatat Allah tidak catat Allah menciptakan neraka. Allah menciptakan semua langit dan bumi dan sebagainya dan lampu Firdaus dan sebagainya.
Sejak manusia tidak dosa itulah ada namanya neraka. Nerakanya kapan dibuka? Nah, ini menarik. Pada waktu Kejadian pasal 1 kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu titik tuh ya. Bumi belum berbentuk, bumi kosong, chaos terjadi. Kalau dalam bahasa asli itu kan chaos. Roh Allah melayang-layang dari permukaan air. Pasal 1 ayat 2. Itu kan bicara tentang bagaimana terjadi sebuah kegemparan di sorga. Kapan gempar di sorga? Pada saat malaikat namanya Lucifer memberontak. Nah, di mana tuh nerakanya? Dikatakan bumi belum berbentuk. Dampaknya kalau mereka dilempar ke bumi, siapa sih iblis itu? Dilempar ke bumi. Nah, sejak itulah ada rencana penciptakan manusia. Loh, sekarang jadi panjang ceritanya. Pertanyaannya panjang sih. Pertanyaannya menggugah saya. Soalnya banyak orang menggugah untuk saya jawab jadinya. Soalnya orang ngomong gini, Pak. Soalnya banyak orang ngomong gini. Tuhan itu kan penuh kasih, masa sih dia ciptakan neraka gitu. Nah, membuat mindset orang itu, wah Tuhan itu kan penuh kasih. Dia nggak mungkin dong ciptakan manusia dimasukkan ke dalam neraka. Betul. Neraka itu diciptakan untuk iblis, Lucifer tadi, dan malaikat-malaikatnya. Nah, berarti kan waktu iblis berontak, manusia belum diciptakan tuh. Belum diciptakan tuh. Tetapi waktu manusia diciptakan, untuk apa manusia diciptakan? Manusia diciptakan untuk menyatakan kepada iblis bahwa dia bersalah. Dia melanggar. Dengan apa? Dengan menciptakan, ya, bahasa menciptakan itu bukannya menciptakan manusia, menjadikan manusia. Ya kan? Yang segambar dan serupa dengan dia, yang memiliki kehendak bebas tapi setia sama Tuhan. Sedangkan iblis itu tidak punya kehendak bebas, tapi bisa berontak. Keluar dari koridor. Nah, Allah rindu banget, pengen banget ada manusia yang bisa jadi barometer ukuran. Ini loh, dia punya kehendak bebas, tapi dia milih cinta Tuhan. Ketimbang iblis sebenarnya nggak punya kehendak bebas, tapi berontak. Gitu. Manusia punya kehendak bebas, di dalamnya ada free will tadi tuh. Tapi cinta Tuhan. Ternyata manusia ini jatuh dalam dosa juga. Sampai ditemukanlah manusia yang di hati Tuhan tuh berkenan. Ya, kalau Alkitab mencatat Henok salah satunya. Yang akhirnya dia bergaul dengan Allah dan dia diangkat Tuhan. Dan seterusnya, Abraham, Ishak, Yakub dengan segala macam kegagalan-kegagalannya, tapi kesimpulan akhir hidupnya dia berhasil. Oke? Terus Daud dan seterusnya. Nah, saya mau ajak kita berpikir, kalau begitu neraka bukan buat manusia, harusnya. Tapi karena manusia yang memilih jalannya berada di pihak iblis, akhirnya ke bawah lah dalam kerjaan dalam api neraka. Pertanyaannya, neraka itu sudah terjadi belum sih sekarang? Kan saya bilang belum. Karena sekarang semuanya ada di Hades masing, ada yang di Sheol masing-masing. Semua dalam waktunya Tuhan. Sekarang nanti neraka itu menjadi satu namanya lautan api neraka dikatakan yang diciptakan secara sistemis. Bukan iblis jadi jagoannya, tapi iblis adalah sebagai korban di neraka itu. Dan orang-orang yang mengikutnya. Makanya mungkin kurang serem ya, kita punya pembahasan terlalu santai, karena saya pikir kemarin kan bahasnya Pak Apri kemarin mereka khawatir ini bahasanya terlalu berat. Ya kita bikin enteng lah. Jadi ngajak semuanya ya, kalau ada seminar akhir zaman, jangan anggap yang 6 hari ini sudah cukup. Nanti saudara akan tercengang-cengang. Ada banyak pemaparan dari pembicara-pembicara hebat tentang akhir zaman yang akan makin memperkaya khasanah pengetahuan kita. Tapi yang terpenting Pak, membuat kita semakin menggebu-gebu mencintai Tuhan. Ya. Itu yang terpenting. Nah, saya mau berdoa untuk itu. Jadi Bapak Ibu, di Sabat ini saya ingin ajak kita semua ya, saya Pak April mengajak, yuk jangan pernah anggap enteng setiap hari kita. Mumpung masih bisa. Mumpung masih ada waktu. Amin. Ayo berubah. Ayo tinggalin manusia lama kita. Kenapa? Karena kita nggak ada pengulangan. Salah kita main game, salah kita jalan, kita bisa balik, puter. Atau apapun main catur kita ulangi lagi. Tapi kalau dunia ini, hidup ini, kita nggak bisa ulang lagi. Ya kan? Apapun yang kita jalani, permainan apapun kita bisa ulang. Tapi kehidupan ini nggak bisa diulang. Karena itu Pak Pri ya, kita kasih pesan teman-teman ya, supaya on fire. Mungkin Pak Pri mau sampaikan ya. Karena gini juga Pak, kalau saya memperhatikan memang kalau kita sudah mati dalam dosa, tidak ada lagi kedepannya untuk bertobat gitu.
Kalau udah nggak ada, ya kalau mati Selama kita dalam dunia ini kan masih kesempatan. masih ada kesempatan untuk berubah. Begitu selesai, Ya begitu selesai, matinya matinya satu kali kalau kita hidup dalam firman Tuhan kan. Iya. Nah, kalau orang yang hidup dalam dosa matinya dua kali kalau Udah kali kita ya seperti itu. firman Tuhan Kayak ini. tadi, iya. Nah, Udah mati dibangkit, ya angkat lagi, nah, lalu mati lagi. siang malam kalau saya perhatikan di sini Selama-lamanya. ayat 10 ya, Mhm. dikatakan dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Aduh, Iya. ini Siang malam dan sama-samanya. Karena siang dan malam itu bakal nggak ada. siang malam sampai selama-lamanya. Berarti tidak berkesudahan berarti. Tidak. Ya? Berarti kita juga sebagai orang percaya selama-lamanya juga bersama dengan Tuhan. Iya. Tidak ada tangis, tidak ada sakit. Karena apa? Kita sudah ada bersama dengan Tuhan. Ini yang kita mau capai. Makanya betapa saleh dan kudusnya kita harus hidup. Iya, iya. Hari Tuhan yang dahsyat itu datang kayak begitu. Jadi menurut saya Pak memang harus kita ya kabarkan juga sih berita ini, karena banyak orang kan terlalu nyaman ya kekristenannya gitu. Terus muter-muter di berkat, muter-muter di tantangan hidup doang. Ayo kita masuk lagi ke dunia dimensi di mana setelah ini apa. Iya. Gitu Pak. Jadi memang, aduh saya tuh kalau ngomong ini hati sih udah mula-mula pengen ngomong semua nih. Cuma waktu kadang-kadang kepepet ya. Ya rasanya penting ya, ini kita bikin seminar atau kita ada pembicara yang hebat Iya, yang yang dia punya karunia, panggilan di sini. panggilannya dari situ. Saya cuma bisa mendorong Bapak Ibu Saudara, ayolah kita mulai tingkatin kerohanian Amin. kita dengan makin dekat sama Tuhan, mulai mencintai firman, mencari doa, punya penyembahan, mencintai komunitas kita, jangan egois. Ayo datangin yang karunia. Mengobarkan talenta kita juga Pak. Hmm, Karena nanti satu saat kan kita dipertanggungjawabkan juga Pak. betul. Walaupun satu, kalau kita setia, Iya dong. wah Tuhan Satu bisa jadi berbuah banyak gitu kan. bermultiplikasi ya. Bermultiplikasi. Baik, kita akan doakan ya Pak Pri ya, teman-teman semua yang hadir hari ini, khususnya kita yang mengikuti rumah Ibu Tunas Pekan. Ya saya ingatkan bahwa Senin depan tanggal 25 Maret kita akan masuk lagi ke rumah doa pagi seperti luar biasanya. Amin. Ya, jadi semua siap on fire lagi ya. Yes. Dan terus berikutnya juga kita rindukan saudara makin on fire dalam beribadah cari Tuhan. Yuk Amin. kita berdoa ya. Bapak terima kasih banyak di sahabat ini aku bersyukur buat Amin. semua hambamu yang setia, Oh, yang militan, Roh yang Kudus. berkenan di hatimu. Amin. Sebelum itu aku berdoa buat Pak Apri, berkati hambamu, Amin. berlimpah-limpah dalam pelayanan di City Park. Tuhan buat City Park makin Oh, bertumbuh-tumbuh. Rabbas, Juga Rabbas. dia mengalami terobosan. Ya Tuhan Yesus. Dan semua kami Ya, melihat jiwa-jiwa yang cara kami Tuhan rindukan. membuat kami tercengang-cengang bagaimana memakai setiap kami yang Amin. biasa ini menjadi luar biasa karena Tuhan Yesus. Amin. Dan juga setiap kami akan pulang dan terima berkat. Dan dimanapun kami berada meresponi segala berkat di Sabat hari ini. Mari gereja kita para murid Tuhan responi segala berkat di Sabat raya ini. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi Amin. kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah dengan bersuka cita segala berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Berkat dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus, dan penyataan Roh Kudus yang manis indah menyertai mulai hari ini besok dan sampai selama-lamanya. Semua teman berkat dan percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa sampai nanti hari Minggu ini kita ibadah semua sungguh-sungguh. Sampai jumpa di hari Senin tanggal 25 Maret di rumah doa kita. Berkati. Shalom. Berkati. Shalom.